Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syaraha sudural muwafiqin bi altafi birrihi wa alaih wa nuri basairihim bi musyahadati hukmi syar'ihi wa badi'i sun'ihi wa muhkamati ayatih wa alhamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha fasubhanahu man ilahun adim wa tabaraka man rabbu wasi'un karim wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa khayratihi wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu asyrafa rusuli wa khairihi bariyatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi fi godawati dahri wa ruhatihi. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Wa qala Nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kana fi hajati akhihi kana Allahu azza wa jalla fi hajatihi. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu azza wa jalla anhu biha kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Sebelum menyampaikan materi khutbah pada kesempatan yang baik ini, alangkah baiknya Al-Fakir berwasiat khususnya kepada diri pribadi dan juga umumnya untuk jamaah semuanya, guna meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab takwa merupakan bekal terbaik kita menghadapi kehidupan akhirat kelak. Di samping sebagai perisai diri dalam rangka menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin jamaah sidang Jumat yang berbahagia, kita tahu bahwa hati adalah unsur yang sangat penting dalam diri kita. Bahkan hati menjadi pendorong sekaligus penentu, sekaligus barometer daripada perilaku-perilaku baik yang akan kita lakukan pada saat yang sama. Hati juga dapat menjadi sarana untuk mencegah sikap-sikap kita akan semua hal yang dilarang oleh agama. Oleh itu, kita mesti menjaga hati, memanage hati, memawas hati dari segala hal-hal yang merusak, sehingga hati ini terus hidup mengajak terhadap kebaikan sebagai bekal kita dunia untuk menghadapi kehidupan berikutnya. Terkait hal ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha jasada kulluhu wa idza fasadat fasada jasadu kulluhu ala wahya al-qalbu. Yang artinya, ingatlah bahwa dalam tubuh itu adalah segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baik pula seluruh tubuh. Jika daging itu rusak, maka rusak pula seluruh tubuh. Daging tersebut ialah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabda Rasulullah tersebut harus menjadi pengingat kita bersama agar jangan sampai hati ini rusak, hati ini keruh,
hati ini menjadi tercemar sehingga tak punya sensitivitas terhadap apapun, termasuk terhadap petunjuk dan ajakan-ajakan istiqomah melaksanakan aneka kebaikan. Sebagaimana yang digariskan syariat ini tentu sangat bahaya. Orang yang hatinya sudah mati, ia hidup hanya dengan raganya saja, tapi sesungguhnya kosong akan nilai-nilai spiritual. Imam Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam menyebutkan tanda hati seseorang yang sedang mati ialah min alamati mutul qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafiqati wa tarkun nadam ala ma fa'alta min wujudiz zalat, yang artinya salah satu kematian hati adalah tidak adanya kesedihan atas kesempatan ibadah yang terlewat dan tidak ada penyesalan atas kekhilafan yang pernah dilakukan. Demikian ungkapan daripada Imam Ibnu Athaillah. Dengan itu sama halnya dengan apa yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Ajibah. Namun beliau menambahkan satu lagi tanda hati yang sudah mati. Pertama, tidak bersedih atas kesempatan ibadah yang terlewat. Kedua, tidak menyesali perbuatan buruk yang telah dilakukan. Yang ketiga, bersahabat dengan orang-orang yang lalai juga mati hatinya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda yang disebutkan Imam Ibnu Athaillah dan Syekh Ibnu Ajibah itu jangan-jangan semuanya ada pada diri kita tanpa kita sadari, atau salah satu di antara ketiganya kerap kita lewati begitu saja tanpa tahu bahwa sesungguhnya hati ini sudah mati, bahwa hati ini adalah sesungguhnya sudah keruh. Nauzubillah summa nauzubillah. Mari kita selalu memohon kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah agar senantiasa diberikan kemudahan dalam menjalankan perintah-perintahnya dan mudah pula untuk meninggalkan segala larangan-larangannya. Manusia tentu saja memiliki dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dosa kecil maupun dosa besar, disengaja maupun tidak disengaja. Tapi ingat bahwa rahmat dan ampunan Allah tidak ada habisnya. Satu hal yang paling penting, di balik kesalahan-kesalahan yang berkali terlanjur sudah kita lakukan, yaitu berikhtiar sekuat tenaga, berupaya sekuat tenaga menjaga hati ini agar tidak mati. Kita jaga agar terus hidup, karena dengan begitu jalan tobat selalu terbuka untuk kita semua, dimanapun, dalam kondisi bagaimanapun dan kapanpun. Syukur-syukur dalam waktu yang singkat, sesingkat-singkatnya kita dapat menobatkan dan dapat mensucikan dan dapat mengulang segala aspek-aspek yang bisa menjernihkan hati kita. Sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perbedaan orang yang hatinya hidup dan orang yang hatinya mati, kering dan gelap. Sebagaimana yang beliau riwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'minun. Yang artinya dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang merasa senang oleh kebaikannya dan merasa susah oleh keburukannya, maka ia adalah orang yang beriman. Rawahu Tabrani. Dalam hadis lain juga dikuatkan oleh Imam Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal mu'mina yara dunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu ay yaqa alaihi, wa innal fajira yara dunubahu kadubabin marra ala anfihi faqala bihi hakada. Rawahu Bukhari. Yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin ketika ia melihat dosa-dosanya adalah seperti ketika ia duduk di lereng sebuah gunung
dan ia sangat khawatir gunung itu akan menimpanya. Sedangkan seorang fajir atau munafik ketika ia melihat dosa-dosanya adalah seperti ia melihat seekor lalat yang hinggap di batang hidungnya. Kemudian ia mengusirnya seperti ini. Apa ini? Pergi. Lalu terbang ia menganggap remeh dosa. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Al-Fakir mengingatkan bahwa ampunan Allah demikian luas. Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat kasih sayang yang tentu jauh melebihi dari semua makhluk ciptaannya. Untuk itu, tidak ada kata terlambat bagi kita semua memohon ampunan, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Termasuk bila hati ini sedang atau sempat mati, mari kita hidupkan kembali. Mari kita sinari kembali sehingga kembali menjadi penuntun kita untuk terus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam kitab Kifayatul Atqiya karya Sayyid Abu Bakar Sato, ada 5 hal yang dapat mengobati hati. Yang pertama adalah membaca Al-Quran dengan penghayatan arti dan maknanya. Yang kedua, membiasakan diri dalam kondisi tidak kenyang atau dengan keadaan berpuasa. Yang ketiga, beribadah di waktu malam, baik dengan sholat, membaca Al-Quran, berzikir dan sebagainya. Yang keempat adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya di waktu sahur atau muraqabah. Yang kelima adalah berkumpul dengan orang-orang yang soleh yang dapat membimbing dan menjadi cermin kehidupan yang lebih baik. Demikian khutbah Jumat yang singkat ini. Semoga dapat menjadi pengingat sekaligus spirit kita untuk terus berikhtiar menjadi hamba yang lebih baik. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu al-azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil masihid dajjal wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa lidzikrullahi akbar. Aqimis shalah.